Dalam nama Yesus Kristus yang siap diberkati Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus Raja. Dalam Salam saudaraku. Salam, apa kabarnya? Luar biasa. Ya, luar biasa tuh biasa di luar? Luar biasa ya. Luar biasa dan juga biasa di luar. Terima kasih untuk hadirnya Pak Lurah, Pak Kepala Desa, luar biasa. Selama Natal tahun ini, baru kali ini aku bisa bernatal bersama dengan Bapak Kepala Desa. Tepuk tangan dong buat Kepala Desa kita. Luar biasa. Karena kepala desa itu ternyata bukan miliknya satu golongan, tapi kepala desa itu milik semua golongan. Amin. Karena Yesus pun datang bukan hanya untuk satu golongan, tapi Yesus datang untuk semua orang. Ya, Yesus datang untuk semua suku bangsa, dan Yesus datang untuk semua bangsa-bangsa di dunia ini. Maka dari itu dia lahir ke dunia ini karena dia sangat cinta saya dan saudara. Ya, saya bersyukur sekali karena saya sama sekali tidak ada planning mau dibawa ke tengah-tengah perkebunan tebu ya. Ini satu pengalaman yang sangat luar biasa buat saya karena saya nggak ada planning untuk kesini ya. Saya planningnya waktu itu hari ini saya pelayanan di satu tempat, tapi tiba-tiba tidak jadi. Saya selalu berkata sama Tuhan, kalau terjadi itu berarti kehendak Roh Kudus, nggak terjadi ya oke, kita happy aja, betul nggak? Kan judulnya saya itu My Trip, My Mission, My Prayer, ya kan? Jadi selain penginjilan, saya jalan-jalan, ya kan? Saya menikmati Lampung, Waikambas, menikmati Kabupaten Sukadana, menikmati pantai yang ada di Lampung, menikmati termasuk perkebunan tebu, ya kan? Kami nikmati dan enjoy luar biasa, saya menikmati. Banyak teman-teman bilang, wah nanti kalau hujan itu akan terpores, wah mobil kamu akan muter seperti baling-baling, gitu kan? Saudaraku, saya tidak pernah takut dengan apapun yang orang-orang katakan, karena saya hanya percaya dengan perkataan firman Allah. Meskipun Alkitab berkatakan begini, bahwa sekalipun kita berada dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya karena gadamu dan tongkatmu, itulah yang akan memberikan penghiburan kepada aku. Apalagi cuma jalan yang seperti itu bukan lembah kekelaman, itu bukan lembah maut, tapi hanya jalan biasa. Sehingga saya tidak perlu takut, saudaraku. Pada waktu saya mau ke Kalimantan Barong-Toko, perjalanan saya 14 jam setengah. Jalannya bukan jalan yang rata tapi bergelombang, tapi saya tidur dengan nyenyak karena saya percaya bahwa Tuhan menyediakan hidangan di hadapan lawanku. Saudara, saya mau katakan begitu, kita harus di titik seperti itu, bahwa tantangan apapun yang ada di depan kita itu bukan tantangan, itu adalah blessing yang luar biasa. Maka itu ketika dalam perjalanan saya menikmati, saya turun, wah view-nya begitu bagus sekali. Mungkin orang lain mengatakan, aduh jalan ini sangat jelek. Tapi saya berkata, jalan ini sangat luar biasa. Membuat saya apa? Lebih berhati-hati membawa mobil. Kalau saya di jalan tol mungkin saya akan terus ngebut 120. Bahkan mungkin kalau mobilnya bagus 180, 200. Seperti artis yang pada waktu itu kecelakaan di KM berapa itu, kalau saudara masih ingat, suami istri meninggal ya kan, karena jalan tol. Saudara, jalan tol itu berarti jalan bebas hambatan, nggak ada hambatan sama sekali, sehingga membuat orang ngebut terus dan banyak terjadi kecelakaan di jalan tol. Dan bahkan saudara, baru-baru ini kita mendengar dan melihat di televisi kecelakaan beruntun di jalan tol mungkin Padalarang Jakarta ya kan. Dari situ seringkali terjadi kecelakaan karena jalan tol itu enak banget, gak ada hambatan. Nah, saudara-saudara yang dikasih, kemarin juga saya itu naik, ketika saya masuk jalan tol, waduh gak ada hambatan, hampir ngegleong ya kan, ngegleong. Padahal darah Yesus katanya. Berarti saudara masih sadar ada Yesus di dalam mobil itu. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, makanya saudaraku, ada satu cerita begini, masih lebih hebat sopir angkot, sopir di sana ada istilah sopir Bogoran. Jadi orang-orang Batak kebanyakan yang sopirnya. Jadi nggak ada istilah kalem, saudaraku. Semua ngebut. Bahkan saya pernah dibawa wah siksa gitu kan. Nah, saudaraku, sekali waktu di penghakiman terakhir tiba-tiba, waduh, sopir itu, wah ternyata sopir itu masuk surga, kata. Wah, sedangkan waktu itu pendeta nggak masuk surga. Waduh, kaget dong. Apa bedanya? Masa sopir masuk surga, yang petantang petenteng bawa mobilnya ugal-ugalan, tetapi ini pendeta malah nggak masuk surga. Nah, akhirnya malaikat jawab, apa? Kenapa nggak masuk surga? Kalau sopir itu ngebut, semua penumpang berdoa, menjadi membawa jemaat itu lebih dekat lagi dengan Tuhan. Karena saking takutnya kalau kecelakaan, betul nggak? Nah, sedangkan pendeta
Karena khotbahnya itu lau-lau, ya kan? Loyo, letoi, lemas, akhirnya banyak jemaat yang tertidur di gereja, ya, tidak dekat dengan Tuhan. Makanya nggak heran banyak jemaat-jemaat yang ngantuk, yang di rumah tidak bisa tidur, pergi ke gereja, tujuannya untuk tidur di dalam gereja. Tapi bersyukur gereja ini nggak ada AC, adanya AG, angin gelembung. Ya, jadi kemungkinan kecil sekali untuk tertidur. Kalau sampai yang tertidur itu berarti kebangetan sekali, ya. Nah, kalau mungkin ruangan ber-AC langsung tertidur dengan nyenyak. Makanya banyak orang yang ruangan ber-AC terus kemudian mereka pada tidur di gereja karena enak untuk tidur. Karena di rumah nggak ada AC. Nah, jadi pergi ke gereja free AC, ya kan? Gratis AC. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk Pak Pendeta Ruli Rorong, dia kakak kelas saya, ya, senior saya. Dan saya beberapa seminggu sebelumnya saya telepon beliau, saya mau ke Lampung, kita ketemuan ya. Oke, ya kita ketemu, kembali bertemu. Dan saya nggak ada planning untuk pelayanan di tempat ini. Dan tiba-tiba berroli, padahal jadwalnya beliau, dia lempar kepada saya, ya kan. Alasannya karena tamu kan, ya kan. Padahal dia mungkin udah berkali-kali khotbah di Natal, ya kan. Tapi saya percaya, terima kasih ya atas penghargaan yang luar biasa. Terima kasih juga hambanya Pak Friendly ya. Friendly, dia adik saya jauh, ya kan. Tapi luar biasa, saya sangat appreciate buat kamu karena kamu mau di tempat ini gak ada internet, ya kan. Hari gini anak muda, ya kan, udah pasung and cantik, ya kan. Dia tinggal di sini gak ada internet, saudaraku, ya. Kemarin waktu Pak Billy nawarin saya, kepengen saya tidur di rumah Pak Billy karena internetnya jalan terus, saudaraku. Aduh, saya bilang, tapi karena udah berjanji tidur di sini, oke. Saya bilang sama teman-teman, kita 1 hari berpuasa untuk internet. Ya, okay. Jadi biasanya kan pagi-pagi udah sibuk tentang internet, tadi pagi-pagi sibuk dengan doa. Ya kan? Makanya kalau ada gadget ada plus dan minusnya, ya kan? Kalau ada gadget pagi-pagi udah buka TikTok, ya betul nggak? Kalau tadi pagi-pagi udah doa, worship, menyembah Tuhan, ya kan? Kalau ada internet, pasti buka TikTok, buka inilah segala macam dengan alasan, oh baru baca firman Tuhan atau dengerin firman Tuhan melalui TikTok. Nah, saudara yang berkasih dalam Tuhan Yesus, saya bernyanyi di jalan sama Abah Fendi, ya. Ini aku utuslah Fendi. Kalau misalkan Australia, ini aku utuslah aku. Nah, ya kan? Kalau di sini, ini aku utuslah Fendi. Ya kan, kalau misalkan di daerah pedesaan kan sangat sedikit sekali orang mau pelayanan di daerah-daerah seperti ini, betul nggak? Kalau ada orang yang mau mati buat Yesus ada di daerah ini, itu karena benar-benar dia cinta mati untuk Yesus. Dan memang Tuhan sudah tetapkan dan punya passion yang luar biasa. Karena nggak semua orang bisa. Jujur, kalau saya disuruh tukeran sama Fendi mau dikasih mobil juga, aku nggak siap, saudaraku. Serius nih, ya kan? Di sini nggak ada lapangan tenis juga, ya kan? Terus nggak ada kafe yang enak buat nongkrong, betul nggak? Terus nggak ada apa lagi, internet nggak ada. Aduh, ya mau punya mobil yang mewah juga kalau internet nggak ada, ya kan? Seru. Mau ke internet, mau pergi ke sana dulu, ya kan? Mau posting, pergi ke sana dulu. Tapi saya percaya semua punya kapasitas masing-masing. Dan karena apa? Karena Fendi mampu di tempat ini dan istrinya dan keluarganya. Haleluya. Dan apa nggak tepuk tangan sih? Bukan buat saya, bukan buat Tuhan Yesus. Masa tepuk tangannya tek gitu loh. Itu buat Tuhan Yesus, buat saya. Aku nggak boleh tepuk tangan ini karena aku biasa-biasa saja. Tapi saya punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Amin. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, terima kasih banget untuk Pak Majelis Daerah, ya kan, Pak Ruli Lalamba. Ya, ini nama yang sangat berkesan pada waktu saya bertemu di Manado dengan Pak Pendeta Ruli Rorong pada bulan Juli ya, dengan Pak Ruli Lalamba. Saya pergi satu tempat yaitu daerah Bakan, saya minum kopi, saya makan pisang goreng. Nah, saya itu godain dia kalau dia namanya bukan Ruli Lalampah, ya. Lalampah tahu makanan enak di Manado itu lemper bakar isinya ikan. Nah, di warung itu saya panggil, ayo Pak Lalampah, minum kopi, gitu kan. Penjual itunya warungnya denger, hah, Bapak mau pesen Lalampah? Saya lagi bikin Lalampah ini Pak. Oh ya udahlah, pesen aja Bu. Akhirnya dibuatin Lalampah, ya kan. Nah, sampai kita renang di air panas, ya kan. Terus kemudian tiba-tiba datanglah pegawai, Pak, lalampahnya belum diambil karena udah dipesen. Akhirnya kita beli lalampah, padahal kita nggak mau pesen lalampah karena ada Pak Lalampah. Ya, tapi ternyata Ruli Lampah, bukan Ruli Lalampah, bukannya. Jadi hati-hati ya, beda-beda tipis loh. Oke.
Oke, dan nama saya Yeremia Romelani. Ya panggilan saya bisa Romel, bisa Yeremia, terserah. Yang penting jangan dipanggil apa kucing atau apa langsung. Ya pakai panggil siapa saja boleh. Yang penting saya adalah anak Tuhan, hamba Tuhan, dan juga saya itu PDM, saudaraku. Apa PDM? Penjual daster murah. Ya, penjual daster murah karena jualanku baju ya. Oke ya, daster murah apa ya. Nah, saudaraku, anak saya 1, istri saya 1 ya. 1. Kemudian saya lahir di Jawa Tengah, Gombong, dan ya, oke wong Jawa mana ini? Oke, ya. Kata. Kepripun kabare? Saya, Sugeng Natal. Nah, selamat hari Natal dan Tahun Baru bagi kita semua. Dan saya melayani Tuhan di Jawa Barat, ya, di Kota Sukabumi tepatnya, sekitar 6,5 jam dari tempat ini. Bukan 6,5 loh, 10 jam dari tempat ini, ya. Kalau sampai di Bangkahuni 6,5 jam. Dan puji Tuhan, saya bersyukur karena Tuhan saya ada di sini, karena saya percaya semua ada dalam tuntunan Tuhan dan planningnya Tuhan. Karena saya tidak pernah membayangkan saya ada di sini. Saudaraku, pada waktu saya hari Sabtu naik kapal dari Bangkahuni, istri saya WA, "Mah, mau menyeberang." Terus istri saya bilang, "Dalam nama Yesus aku teduhkan ombak dan angin." Saya ingin banget berkata Tuhan Yesus waktu di Danau Galilea, di angin itu datang, Tuhan Yesus diam, tenang, angin langsung tenang dan ombak pun tenang. Betul saudaraku, saya waktu menyeberang tidak ada ombak sedikit pun. Saya bahkan pada waktu naik kapal, kok kayak nggak naik kapal ya? Kok enak banget saya bisa minum kopi, nggak goyang-goyang gitu kan? Padahal H-1 sebelumnya itu terjadi kecelakaan kapal. Terus kemudian gelombang kapal yang sangat tinggi, bahkan H-1 itu ada kemacetan yang terjadi 17 jam nanti di situ. Dan ketika malam banyak teman-teman saya yang WA, "Bagaimana keadaan kamu? Udah selamat, udah tiba?" Saya bilang, "Saya udah tidur nyenyak," saya bilang gitu. Dan sampai pendeta Jondi, dia santai-santai jemput sampai saya udah nyampe sejam baru dijemput karena apa? Dia pikir pasti lama lah penyeberangan, gitu kan? Saya perkatakan kenapa? Bukan karena saya, tapi karena ada Yesus yang memerintahkan ombak itu supaya teduh dan tenang, biar hambanya nggak telat untuk datang ke Lampung. Dan kemarin juga pada waktu ditakut-takut, saya tenang aja, nggak takut kok dengan jalan, dengan ombak, saya nggak takut sama sekali. Karena yang saya takut hanya cuma satu pribadi yang bernama Yesus Kristus, itu saya paling takut saudaraku. Dan ketika Tuhan suruh dan saya nggak taat, itu saya paling takut. Makanya kemanapun saya diutus, saya pasti pergi. Tapi kalau untuk tinggal, aku berdoa dan puasa dulu. Ya kan? Pasti pergi, tapi kalau untuk tinggal, aku berdoa dan puasa dulu. Itu kehendak Tuhan atau belum, ya kan? Kalau disuruh pergi ke Australia atau mungkin ke mana? Ke Amerika, wah nggak perlu doa puasa, saya akan pergi. Siap, I'm ready, gitu kan? Tapi kalau disuruh ke tempat ini, pasti aku doa puasa mungkin 3 bulan untuk doa puasa. Minta tuntunan Roh Kudus, Tuhan tunjukin bener-bener atau enggak, ya kan? Betul atau betul? Ini gimana? Haleluya. Luar biasa, kau dibeli Tuhan luar biasa ya. Ajukan jempol buat Randy. Bukan Tuhan banyak jiwa dimenangkan. Oke saudaraku, mari kita buka Alkitab kita di dalam Lukas 2 ayat 14. Lukas pasal 2 ayat 14, semua sudah mendapatkannya. Mari kita bangkit dari semua, kita akan baca Lukas 2 ayat 14. Ya. Kita akan baca bersama-sama Lukas 2 ayat 14, 2, 3. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ya, silakan duduk. Nah, tema besar yang disampaikan oleh panitia adalah kelahiran Kristus memberi damai bagi umat manusia, ya. Saudaraku, dan saya percaya bahwa kita sebagai orang percaya sudah berkali-kali merayakan Natal ya. Semuanya Natal bicara apa? Natal bicara kelahiran Yesus Kristus. Natal bicara apa? Bicara kasih Allah yang menjelma menjadi manusia. Natal bicara apa? Natal bicara good news, kabar baik ya. Kenapa dikatakan kabar baik? Karena dikatakan kabar baik karena berita sukacita bahwa Yesus lahir untuk menyelamatkan manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Nah, itulah kabar baiknya. Nah, kabar baik itu harus diapain? Kabar baik itu harus diberitakan. Harus diberitakan, harus dikasih tahu. Karena apa? Kenapa dikasih tahu? Karena Yesus itu datang bukan hanya untuk satu golongan, tapi untuk semua suku bangsa dan semua seluruh manusia di muka bumi ini. Nah, saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kemuliaan Allah di tempat yang maha tinggi. Nah, bicara kemuliaan, saudaraku, kemuliaan itu hanya ditujukan untuk yang mulia.
Arti yang mulia berarti yang paling tinggi, yang paling terhormat. Maka dari itu kalau ada kita suka bergurau sama teman-teman yang mulia, itu berarti sedang mengledek. Kenapa? Karena mungkin kita suka sombong seperti seorang raja, seperti seorang yang paling tinggi di antara yang lain. Padahal yang mulia itu hanya ditujukan kepada pribadi Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Allah Bapa di surga, yang wajib, yang berhak hanya dikatakan yang mulia. Nah, cuma di dalam kerajaan juga seringkali dikatakan yang mulia, paduka yang mulia. Artinya itu suatu penghargaan yang luar biasa bahwa dia adalah pribadi yang sangat tinggi, yang layak ditinggikan, yang layak dihormati, yang layak disembah. Maka itu semua makhluk di bumi ini termasuk saya dan saudara tunduk dan takluk atas apa yang dia perintahkan kepada kita semua. Itu kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Arti kemuliaan bagi Allah. Jadi saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan ini coba aku akan ambil contoh. Coba Bapak, sini Pak. Pak siapa namanya? Pegang maju ke depan. Pak Wi. Ya, pakai alat peraga lah kita ya. Oke. Tapi Bapak pendeta ya Pak? Aduh, sorry ya Pak, saya mempermainkan Bapak ya. Oke. Nah, sudah biasa ya. Ya. Ini saya ibaratkan yang mulia, ya kan? Bapak mau datang kepada saya, Bapak layak nggak Bapak sejajar dengan saya gitu loh? Enggak. Berarti supaya Bapak benar-benar menghormati yang mulia, apa yang Bapak harus lakukan? Ayo, coba praktekkan Pak. Bapak praktekkan. Yes, yes. Oke, terima kasih Pak Tuhan memberkati. Saya bicara begini saudaraku, kalau kita mau menghargai Tuhan, kita nggak bisa sama dengan Tuhan, ya. Kita nggak bisa sejajar dengan Tuhan, baik di agama lain maupun agama kita nggak bisa sejajar dengan Tuhan. Maka dari itu kita sebagai umat ciptaannya harus tunduk dan lebih rendah dari Tuhan. Sebagai tanda apa? Menghargai dan menghormati Dia Raja di atas segala raja. Saudaraku, maka dari itu kenapa saya katakan bahwa Tuhan kita tinggi dan manusia itu rendah. Tapi kita diciptakan oleh Tuhan segambar dan serupa dengan Dia. Artinya bahwa Tuhan punya pikiran, perasaan dan kehendak, dan manusia juga punya pikiran, perasaan dan kehendak. Yang membedakannya apa? Antara Tuhan dan kita adalah kalau Tuhan, Dia tidak pernah jatuh ke dalam dosa meskipun pernah dicobai, ya. Tapi kalau manusia, dia banyak kali jatuh ke dalam berdosa atau pencobaan, ya. Bahkan dia dikatakan manusia berdosa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tadinya Allah dan manusia itu bisa langsung berkomunikasi, bisa langsung bercakap-cakap, ngobrol. Pada waktu di Taman Eden itu bisa ngobrol bareng sama Tuhan tanpa ada penghalang. Tapi karena manusia, ketidaktaatannya manusia, sehingga dia harus lebih mendengarkan kepada kuasa lain, bukan kuasa Tuhan, ya. Pada waktu di Taman Eden, manusia ngobrol mesra dengan Tuhan. Ketika Tuhan perintahkan bahwa semua buah yang ada di taman ini boleh kamu makan, kecuali buah yang ada di tengah taman ini nggak boleh kamu makan. Nah, ternyata ada satu, ya kan, yang pribadi yang menggoda, ya kan, itu ular, ya kan. Wah, ular berarti iblis, ya. Ular itu lambang iblis. Nah, dia datang, dia katakan, Tuhan bilang, katanya, Tuhan kan ngomong begini, bahwa kamu akan mati ketika kamu makan buah itu, ya. Kamu akan mati ketika kamu makan buah itu. Ya mungkin hampir sama dengan ajaran Bapak, ya. Buah kuldi namanya, Pak. Oke, kalau di kita buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Buah pengetahuan yang baik dan jahat. Dan ketika Tuhan perintahkan jangan makan buah itu, semua boleh makan kecuali ini. Tapi iblis menawarkan lain. Coba aja, sekali-kali gak akan mati. Beda gak? Tuhan bilang kamu akan mati, tapi iblis bilang sekali-kali gak akan mati. Betul gak? Sekali-kali gak akan mati. Artinya boleh dicoba, kamu gak akan mati. Tapi kalau Allah itu sangat tegas dan radikal, bahwa kalau kamu makan buah itu, kamu akan mati. Iblis bilang sekali-kali kamu gak akan mati. Nah, itu bedanya Allah dengan iblis, ya kan? Iblis kadang-kala dia menyamar memakai kebenaran firman Tuhan, tapi diplesetin. Supaya apa? Anak-anak Tuhan terpengaruh sedikit, sehingga akhirnya dengan apa? Iblis memberikan pengaruh sedikit kepada anak-anak Tuhan. Kalau secara radikal, pasti dia tahu, Pak, itu gak boleh. Tapi iblis bilang, sekali-kali kamu gak akan mati. Akhirnya penasaran toh? Betul gak? Penasaran. Nah, pernah ada pembantu, ya. Pembantu pada waktu majikannya mau keluar, dia bilang begini, Mbak,
Kamu boleh makan ini makanan yang sudah dimasak oleh kita. Kamu boleh makan. Kecuali yang ini di atas ditutup ini, nggak boleh. Oke ya, majikannya keluar. Wah, pergi. Penasaran kan? Apa ini ya? Biasanya kan orang itu pengen yang penasaran, betul nggak? Yang dilarang penasaran nggak? Betul nggak? Betul? Betul, saudaraku. Maka dicoba. Kalau kita ke Bali, ya kan? Orang banyak yang pakai bikini, cuek aja kita. Tapi coba di sini pakai bikini, ya kan? Ya kan? Ya. Tapi kasus pelecehan seksual kebanyakan di Bali atau di yang daerah tertutup? Daerah tertutup. Karena di Bali sudah bosan lihat yang gitu-gitu. Saudaraku. Jadi kemungkinan kecil sekali terjadi pelecehan seksual karena sudah, ya kan? Oke, sudah bosan. Nah, saya mau bilang begini, saudaraku. Pada waktu pembantu itu, majikannya keluar, pembantu ini penasaran, apa ini? Akhirnya dia buka. Nggak taunya di dalam itu, yang ditutupin rapat itu, nggak taunya itu seekor tikus, ya. Seekor tikus yang hidup. Nah, dibuka, larilah tikus itu. Dia kejar-kejar, nggak bisa kembali karena dia takut kan. Waduh, kalau nggak bisa kembali nanti majikannya pulang, dia tanya tikusnya di mana. Itu sebenarnya tujuannya untuk apa? Untuk menguji ketaatan pembantu itu taat atau tidak. Apa sih pentingnya seekor tikus? Ya kan buat majikannya, buat pembantunya. Ketika diangkat seekor tikus lari. Kalau duit, mungkin hilang. Karena duit ke jalan. Oke, makanya saudaraku kalau misalkan kalau kita nitip omongan itu bisa bertambah. Kalau nitip duit, ya kan? Itulah bedanya manusia ya. Nah, saudaraku, kita diciptakan oleh Tuhan segambar dan serupa dengan Allah. Bicara tentang ketaatan itu adalah respon daripada damai sejahtera itu. Kalau kita ingin hidup damai sejahtera, kita harus taat. Amin. Amin. Kita harus taat. Makanya respon bukan soal benar atau salah, tapi soal respon kita. Coba kalau saya responnya di sini, aduh jalannya jelek, aduh tidurnya nggak pakai AC, aduh tidurnya beralas speaker, ya kan? Waduh, udah nggak akan terjadi dalam sebuah pelayanan pekerjaan Allah. Kenapa? Udah pulang, mundur, ya kan? Dulu aja saya pada waktu sekolah Alkitab, begitu nyampe di kampus, saya disuruh angkat bal kayu segede begini. Ke Kakenturan tuh, hutan Kakenturan itu jalannya udah berapa kilo, terus jalannya setapak begini, saya harus pikul. Saya sampai bilang, Tuhan, kalau seandainya ini rumah saya di kota mau bagus, saya akan pulang. Cuma karena di Jawa Tengah, ya rumah saya, nggak mungkin pulang, uang dari mana? Orang tua saya bilang, ini kamu pergi sana nih, uang segini-gininya. Mau pulang, nggak punya duit. Nah, saya harus taat, ya. Saya harus taat, walaupun dengan terpaksa taat, ya kan? Nggak apa-apa. Kan ketaatan itu dimulai dari disiplin paksa, betul nggak? Disiplin paksa nanti menjadi kebiasaan dan nanti menjadi kebutuhan, ya. Ya, jadi kalau kita mendidik anak kan ada disiplin paksa, ya. Disiplin anak mana mau sih taat dari kecil? Enggak, karena sudah ada potensi berbuat dosa, yaitu dosa keturunan. Jadi nggak heran kita nggak pernah ngajar berbohong, tiba-tiba anak kita bohong, ya. Karena apa? Udah ada keturunannya, gitu, dosa warisan itu. Nah. Tapi bicara taat, supaya anak-anak itu taat apa? Satu, mungkin orang tua berikan teladan. Kedua, kita ada disiplin paksa buat anak kita. Setelah disiplin paksa, terus akhirnya menjadi kebiasaan. Setelah kebiasaan, akhirnya menjadi kebutuhan. Nah, kalau kebutuhan berarti dia nagih. Kalau saja tidak dilakukan. Nah, seperti misalnya baca Alkitab. Baca Alkitab itu disiplin dari awal atau dipaksa? Dipaksa. Kita aja sebagai hamba Tuhan dulu dipaksa di sekolah Alkitab baca Kejadian sampai Wahyu, betul nggak? Kalau di rumah bisa nggak? Mikir gitu kan? Mikir kalau suruh baca Alkitab Kejadian sampai Wahyu berkali-kali. Tapi di Alkitab dengan terpaksa, ya kan? Dengan terpaksa karena nanti ujiannya kita jeblok. Ya iyalah, kan beres baca Alkitab diuji, ya ditanya, ya bisa enggak? Nah itu taat disiplin paksa. Akhirnya menjadi satu kebiasaan dan menjadi kebutuhan. Nah, ketika menjadi kebutuhan, kita nggak baca Alkitab sehari, rasanya gelisah banget, ya. Kalau sekarang beda, nggak pegang HP sehari, rasanya, gelisah. Saya mau tanya nih ibu-ibu, lebih baik ketinggalan HP atau ketinggalan suami? Lebih baik ketinggalan HP atau suami? Jujur. Kalau ketinggalan HP kita sampai stres, aduh, di mana? Kalau ketinggalan suami biarin aja nanti bang pulang sendiri. Ya,
Tapi kalau ketinggalan HP kita cari-cari. Jujur ya Bu, kalau kita misalkan pergi kemana-mana HP ketinggalan gelisah nggak? Hah? Gelisah nggak? Gelisah ya. Oke. Kalau firman Tuhan ketinggalan gelisah nggak? Lempeng ya kan? Oh Alkitabku ketinggalan yang fisik, Alkitab fisik, aduh ketinggalan balik lagi nggak? Nggak mungkin kalau sudah jauh, apalagi sudah di sana tuh, sudah di gereja apa? Pak siapa tuh yang di sana? Pak Fadli, nggak mungkin balik ke situ yang ambil Alkitab. Kalau Alkitabku tinggal udah buat kamu aja lah. Oke ya saudaraku. Dia bicara ketaatan. Damai sejahtera itu akan datang ketika manusia itu meresponi berita damai sejahtera, berita damai sejahtera itu. Dan responi dengan apa? Responi dengan ketaatan. Tuhan sudah bicara bahwa ada damai sejahtera turun dari yang maha tinggi turun ke atas bumi ini. Untuk apa? Damai sejahtera itu untuk siapa? Damai sejahtera itu diberikan untuk saya dan saudara, untuk manusia. Itu Tuhan berbicara melalui malaikat. Malaikat bergirang bersuka cita karena kemuliaan dari tempat yang maha tinggi turun ke atas bumi. Damai sejahtera datang untuk manusia yang berkenan. Apa arti berkenan? Berkenan berarti yang meresponi. Dengan apa meresponinya? Dengan ketaatan, dengan iman, dan percaya akan damai sejahtera itu, bahwa damai sejahtera itu ada ketika kita percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya dan saudara. Itu damai itu akan datang, kemuliaan dari tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di atas bumi kepada manusia yang berkenan. Arti yang berkenan itulah yang sesuai dengan kesukaannya Tuhan, sesuai dengan perkenanannya Tuhan. Arti perkenanan Tuhan berarti sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Ketika kita menjadi sesuai perkenanannya Tuhan, maka damai sejahtera itu akan datang di dalam hidup kita. Tetapi ketika kita tidak melakukan perintah Tuhan dan tidak menciptakan damai sejahtera itu, dan damai sejahtera itu tidak akan datang. Saya mau tanya saudaraku, damai sejahtera itu siapa yang ciptakan? Logos berbicara, kemuliaan dari tempat yang maha tinggi, ya, damai sejahtera turun ke atas manusia yang berkenan kepadanya. Logos bicara itu, firman itu bicara seperti itu. Tapi yang menciptakan damai sejahtera itu siapa? Ya kita manusia, rema. Dan logos itu jangan cuma sekedar logos, tapi logos itu harus menjadi rema. Atau arti rema? Berarti damai sejahtera itu hidup dalam hidup saya dan saudara, merema. Artinya firman itu hidup di dalam hidup saya dan saudara, baru damai sejahtera itu tercipta. Siapa yang menciptakan? Logos adalah Tuhan bicara, pewahyuan kepada kita bahwa akan ada damai sejahtera turun ke atas bumi ini kepada manusia yang berkenan kepadanya. Dan siapa yang meresponi, yang menciptakan damai sejahtera itu adalah saya dan saudara. Menciptakannya dengan apa? Satu tadi, hidup taat. Orang yang taat pasti hidupnya tenang. Orang yang taat pasti hidupnya damai. Coba kalau kamu pernah melakukan dosa dan kesalahan, tenang nggak? Tenang nggak? Sebelum engkau mengakui dosa itu kepada sesamamu, engkau nggak akan tenang hidupnya. Tetapi kalau ketika engkau bertemu dan mengakui, dan engkau akan tenang. Sama seperti itu. Ketika kita melanggar pelanggaran yang dari Tuhan, ketidaktaatan itu membuat damai sejahtera itu akan hilang. Maka dari itu ciptakanlah damai sejahtera itu dengan hidup taat. Kedua, iman, trust yang sungguh-sungguh. Saya mau bedakan antara belief dan trust, atau percaya. Di bahasa Inggris kan, kalau di Indonesia kan percaya dan percaya saja. Tapi di bahasa Inggris ada dua, antara belief dan trust. Belief itu percaya. Nah, saya mau tanya sama Pak Kepala Desa nih. Pak Kepala Desa, boleh tanya? Nah, Pak Kepala Desa, waktu itu kok Pak Kepala Desa duduk di kursi ini dengan tenang. Kenapa Pak nggak diperiksa dulu? Kursi ini Bapak sekarang dulu. Sudah bersih. Terus kedua, kenapa Pak? Kok tenang banget Bapak duduknya itu? Nyaman. Nggak takut ambruk. Bapak udah percaya. Oh, berarti kuat ya kursinya ya? Oke. Nah, begitulah Pak Kepala Desa duduk dengan tenang. Nggak ragu sedikit pun, kursi itu akan hancur atau retak. Ya? Nggak diperiksa dulu. Karena dia trust. Nggak percaya. Yes. Kalau belief, percaya, itu belum tentu trust.
Tapi kalau trust pasti believe, percaya. Artinya trust adalah mempercayakan sungguh-sungguh pada sesuatu. Tanpa ragu sedikit pun, duduk di atas bangku sekarang saudara duduk, nggak pernah diperiksa apakah akan hancur atau tidak. Demikian juga percaya kepada Allah yang hidup. Kita trust sungguh-sungguh tanpa ragu sedikit pun bahwa Allah yang kita sembah itu akan hancur. Tidak, tapi dari Allah yang perkasa, dialah penasihat yang ajaib, dialah Raja damai, Allah yang kekal. Tahu Allah yang kekal? Allah yang kekal berarti Allah yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kuasanya zaman rasul-rasul, zaman nabi-nabi dengan sama dengan kuasanya dengan sekarang. Bahkan Yesus katakan, kamu akan melakukan lebih besar dari apa yang telah aku lakukan. Amin. Yes, itu harus diimani. Waktunya gereja Tuhan bukan jadi gereja yang bolak-balik lalu pusing. Tuhan Yesus gak suka dengan orang-orang yang suka berkeluh kesah. Tuhan Yesus gak suka dengan orang-orang yang suka mengeluh dengan persoalan. Tuhan katakan apa? Taat, mengucap syukur di dalam segala hal. Apapun yang dalam segala hal artinya berapa? Dalam segala kondisi apapun saudara harus selalu terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kondisi apapun, berarti mau ada internet atau tidak, kita tetap tersenyum. Mau jalannya becek atau jalannya bagus, kita tetap bersyukur, nggak menggerutu, nggak mengeluh. Ketika hidup kita lakukan dengan ucapan syukur dalam segala situasi dan kondisi, dan hidup kita itu akan damai, sejahtera, dan tenang. Amin. Hati senang walaupun nggak ada uang. Oh, benar atau benar? Salah. Itu mah hoax. Lagunya lagu hoax. Lagu zaman dulu hoax. Makanya bapak-bapak, kalau ibunya sakit nggak usah dibawa ke dokter, percuma. Ngabisin duit, taruh aja gepokan 5 lembar merah, tempel di jidatnya. Udah pasti ya. Pak, oh demamku mulai turun ya Pak. Dibawa ke dokter bolak-balik, minum obat gak sembuh-sembuh, tempel jidatnya dengan 5 lembar merah, teplok. Aduh, demamku makin turun. Nah, begitu. Berarti hati. Boleh, jangan-jangan nanti ibu mau pura-pura demam tinggi. Atur strategi ibu, ya. Oke, so bilang begini. Yang tadi lagunya hati senang, ya, wah itu bohong, itu nggak mungkin. Pernah ada teman aku, wah dia posting di itu, aku langsung bilang, aku doakan semoga engkau bahagia selamanya. Ya kan? Dia kan posting, hati senang walaupun gak ada uang. Aku langsung komen, aku doakan semoga kamu bahagia selamanya. Dia ngamuk, wah berarti kamu doain supaya aku gak punya uang terus ya? Nah, katanya kan kalau kamu gak punya uang akan bahagia. Makanya aku doakan supaya bahagia selamanya. Aku gak bilang kamu gak punya uang terus, tapi aku bilang doakan supaya kamu bahagia. Kenapa kamu ngamuk? Kalau kamu gak berani dikomen oleh orang, jangan pasang gitu aja kok repot. Iyalah, kalau ada orang yang komen statusmu berarti dia respon. Masalah negatif positif urusan mereka. Betul gak? Kalau gak berani dikomen, jangan pasang status. Kalau ada masalah makanya jangan curhat di Facebook ibu-ibu, bapak-bapak, jangan curhat di status. Ingat, karena Tuhan Yesus nggak berteman dengan Facebookmu. Yang berteman dengan Facebook adalah musuh-musuhmu. Ya kan? Jadi jangan percuma, ya kan? Curhatlah pada papi kita, Yesus. Pi, aku punya masalah ini, Pi. Papi. Saya panggil Yesus bukan Yesus lagi, papi. Dekat nggak? Immanuel. Allah, Immanuel, Allah beserta dengan kita. Ketika kita tinggal papi, papa Yesus, papi Yesus, berarti dia dekat banget sama saya. Dan juga dekat dengan saudara. Ada masalah, ceritalah ke papimu. Papi yang manusia biasa, mungkin gak mau denger. Ada papi Yesus, dia mau dengerin masalahmu. Dia gak ember bocor, Bu. Kalau pendeta kadang-kadang ember bocor. Suka dibawa dalam khotbah, ya kan? Apalagi kalau gak suka, langsung dikhotbahin di depan, ya kan? Tapi kalau Yesus gak ember, saudara, gak mulut Carlota dia. Dia ketika engkau curhat ke Yesus, dia dengerin baik-baik. Papi itu sangat bijaksana, dia bukan mulut bocor, saudara. Kalau teman kita kadang-kadang ember bocor, ya kan? Betul gak? Misalkan Pak Edi cerita ke Pak Ferli, udah bilang, tahu
tahu nggak Pak Ferdi, tahu nggak si pendeta ini, wah udah ngelakuin ini, tapi hanya kamu aja. Jangan bilang siapa-siapa. Oke, iya Pak, hanya berdua aja. Habis itu tadi, saya mau cerita sama kamu, sama Pak Lambat. Pak Lambat tahu nggak ada? Kan Pak Lambat doang yang tahu sama saya. Ya jangan bilang-bilang. Semua jangan bilang-bilang. Pesan berantai. Akhirnya seluruh denominasi dunia ini tahu semua. Tapi kalau sama Papi Yesus, dia akan ember bocor. Makanya follow-lah Yesus. Dia pasti akan follow back kamu. Wes ya. Weh, follow Yesus. Anda tahu? Kenal Jokowi nggak? Hah? Hah? Kenal? Kenal atau tahu? Tahu. Saya juga tahu Jokowi, tapi aku nggak kenal. Kenapa nggak kenal? Karena nggak pernah kenalan. Walaupun pernah ketemu foto bareng, ngobrol sebentar, Pak Jokowi lupa saya ingat terus dia. Kenapa? Karena kan dia orang nomor 1, ya kan? Kalau saya jadi presiden, aku juga belum tentu kenal kalian, tapi tahu kan? Saya bilang begini saudara, kenal dan tahu itu beda. Maka itu supaya damai sejahtera itu turun atas hidup kita. Kita ciptakan damai sejahtera itu dengan apa? Mengenal Tuhan, bukan hanya tahu. Dan percaya, trust, bukan hanya believe. Biar kita hidupnya tenang dan damai itu datang, saudaraku. Nah, tahu dan kenal. Kalau tahu itu belum tentu kenal, tapi kalau kenal pasti tahu. Kenapa kalau saudara ikut atau follow atau Facebook berteman dengan para selebritis, saudara nggak akan di-follow back? Karena selebritis itu nggak kenal kamu. Nggak kenal kamu, tapi kamu tahu dia juga nggak tahu kamu. Betapa sedihnya. Betul nggak? Ngapain follow, kita nggak kenal. Tapi kalau kamu follow Yesus, dia akan kenal dan follow back kamu. Follow back panjenengan, follow back sampean. Tahu follow back? Di follow klik itu doang. Tapi Yesus ternyata dia datang lebih dahulu mengasihi kita. Bukan kita yang cari Yesus, Yesus yang cari kita. Karena dia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin. Ibu pelan banget tepuk tangannya. Buat Yesus jangan ragu-ragu, ya kan, nonton sepak bola, gol, loncat-loncat tepuk tangan. Buat Yesus. Padahal pemain sepak bola kita belum tentu kena kita, betul nggak? Kita mau guling-guling sampai ribut perjuangan. Waduh, Vietnam, Indonesia, waduh. Kamu ada masalah yang dia tolong? Tapi kalau kalian menang, langsung jungkir balik, ya kan, betul nggak? Lah Tuhan kita, Yesus, dia lahir, dia mati untuk kita, memberikan nyawanya, memberikan hidupnya, ya. Tapi kita mau buat Tuhan Yesus, mau masih setengah-setengah. Bagaimana damai mau datang, sejahtera itu datang. Kalau kita mau damai sejahtera itu datang dan kita ciptakan full heart, sepenuh hati. Makanya saya bilang sama orang, saya akan full timer. Jangan bangga dengan full timer. Jangan bangga dengan full timer, karena full timer belum tentu full heart. Mengerti di sini? Tapi kalau full heart pasti full timer. Amin. Buat apa full timer tapi tidak full heart? Karena Tuhan tidak bisa ditipu dengan cara-cara kita apapun. Karena dia tahu persis hati kita. Kadang-kadang mungkin kita nggak punya jabatan atau nggak punya posisi, saudara nggak usah downgrade. Karena Tuhan nggak suka dengan jabatan. Tuhan mau kita agar damai sejahtera itu kita ciptakan. Meskipun kita tidak ada posisi, tapi kita berfungsi. Itu yang paling penting. Buat apa punya posisi tinggi-tinggi, tapi kita nggak berfungsi. Yes? Posisi kita tinggi, jabatan kita tinggi, tapi kita nggak berfungsi. Buat apa? Yang Yesus mau, meskipun kita nggak punya posisi, tapi kita berfungsi, artinya bermanfaat buat orang-orang sekeliling kita, buat gereja kita, buat desa kita, buat RT kita, RW kita, bangsa ini. Yang kita tidak menjadi sampah buat masyarakat. Ketika warga masyarakat di tempat ini menyukakan hati Tuhan, otomatis damai sejahtera dan ketentraman hadir di daerah ini. Dan kepala desa yang senang, betul nggak? Gak pusing menghadapi kejahatan di daerah ini. Siapa yang bertanggung jawab menciptakan kesejahteraan daerah ini? Siapa? Kita. Tuhan atau kita? Kita yang menciptakan, bukan Tuhan. Tuhan hanya turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, tapi dimulai dari kita menciptakan kesejahteraan itu. Alkitab berkata Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja. Berarti siapa yang bekerja dulu? Saya dan saudara. Usahakanlah kesejahteraan kota kemanapun aku tempatkan kamu. Di daerah ini berarti tanggung jawab anak-anak Tuhan yang ada di daerah ini.
Dan kita bersama-sama dengan pemerintah menciptakan damai sejahtera itu, ketentraman di kota ini, ketentraman di desa ini. Sehingga apa? Kemuliaan Tuhan dinyatakan di daerah ini. Amin. Nah, doa Tuhan Yesus Kristus, Dia paling ajaib berdoa apa? Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti siapa yang menciptakan? Siapa yang menciptakan kehendak Tuhan di bumi ini? Siapa yang menciptakan? Kita. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Artinya saudaraku, kita anak-anak Tuhan adalah agen kerajaan Allah, menciptakan kerajaan Allah di muka bumi ini. Jadi dari surga kita pindahkan ke tempat ini, suasana yang di surga kita turunkan ke muka bumi ini agar terciptalah seperti yang dinyanyikan oleh malaikat di surga. Dia katakan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Itu malaikat bernyanyi ketika memberitakan kabar sukacita ini, bahwa Yesus Kristus lahir ke dunia ini. Dia beritakan dengan sukacita yang luar biasa. Dan malaikat bersorak-sorai menyanyikan lagu itu, bukan sekedar nyanyi, tapi ada makna yang begitu besar, bahwa kemuliaan Tuhan itu turun atas daerah orang-orang percaya yang mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya, yang punya iman full heart kepada Tuhan dan taat melakukan kehendak Allah. Dan ketika taat melakukan kehendak Allah, maka damai sejahtera itu akan turun. Dan kitalah yang menciptakan damai sejahtera itu. Yang menjadi persoalan yang banyak, anak-anak Tuhan yang nggak tahu fungsinya, sehingga ketika dia menjadi anak Tuhan hanya KTP-nya saja mungkin anak Tuhan, tapi setelah dalam kehidupan sehari-hari dia nggak tahu fungsinya apa sebagai anak Tuhan. Kita jadi orang Kristen bukan hanya bertumbuh saja, tapi harus berbuah. Saya mau katakan begini saudaraku, saya mau jelasin tentang bertumbuh dan berbuah. Bertumbuh dan berbuah itu berbeda. Kalau berbuah pasti bertumbuh, tapi bertumbuh belum tentu berbuah. Contohnya misalkan pohon di depan ini bertumbuh, pohon apa nggak tahu itu, bertumbuh, tapi dia tidak berbuah. Kalau saudara Fendi nanam pohon mangga, udah 10 tahun nggak berbuah, apa yang kamu lakukan? Ditebang, oke? Ditebang, dibuang, jadi kayu bakar. Pada waktu Yesus berjalan-jalan di padang gurun dan dia diam, ada satu pohon ara, tumbuh subur, daunnya lebat. Dia berharap bahwa dari pohon itu pasti ada buah yang dihasilkan dari pohon ara. Tapi ternyata setelah didekati dia pengen metik pohon ara, nggak ada buahnya. Yang seharusnya pohon ara itu berbuah. Apa yang Yesus lakukan? Dia katakan, dia tutup pohon ara itu menjadi kering dan dicampakkan ke dalam api. Artinya Bapak Saudaraku, ketika pohon itu hanya bertumbuh, dan itu hanya untuk diri kita sendiri. Kelihatan, oh dia pelayanan, oh dia rajin dari Senin sampai Minggu, ya kan? Nggak pernah absen untuk ibadah, ya kan? Fokus terus ke dalam terus, ya kan? Wah, pokoknya nggak mau keluar, nggak mau pergi, pokoknya eksklusif dengan orang-orang itu terus, nggak mau bergaul dengan yang lain. Itu saya katakan itu hanya baru bertumbuh, belum berbuah. Adakah buah jeruk makan jeruk? Apakah adakah buah jeruk makan jeruk? Ada nggak? Ya nggak ada lah. Buah jeruk siapa yang makan? Kalau jeruk itu tidak berbuah, pohon jeruk yang berbuah ditebang kan, nggak ada fungsinya. Tapi kalau berbuah, siapa yang makan? Pohon jeruk itu yang makan atau orang-orang yang sekelilingnya? Kita yang akan makan. Nah itu arti berbuah. Bertumbuh belum tentu berbuah, tapi kalau berbuah pasti bertumbuh. Nah Yesus mau kita anak-anak Tuhan bukan hanya bertumbuh, tapi berbuah. Arti berbuah, arti bermanfaat, berfungsi untuk orang-orang di sekeliling kita. Berfungsi buat orang-orang di sekeliling kita. Bicara tentang apa? Buah. Artinya bahwa hidup kita benar-benar bermanfaat, kehadiran kita. Istilahnya dalam itu iklan salah satu produk, nggak ada lu nggak rame. Mengerti sampai di sini? Nggak ada lu nggak rame. Artinya nggak ada Pak Lurah nggak rame. Nah, istilah Pak Lurah, kehadiran Pak Lurah itu membuat mereka pada bersukacita. Belum dikasih duit loh Pak. Itu Pak Lurah baru datang loh. Apalagi kalau dikasih duit lagi. Bukan gembira lagi, loncat Pak. Gembira ya Pak. Oke. Jadi bersukacita, kehadiran artinya apa? Bahwa kehadiran kita itu sangat dibutuhkan oleh orang-orang di sekeliling kita.
Jangan sampai begini. Kita mau bikin acara, mudah-mudahan ibu ini nggak usah datang pas acara kita ya. Terus kedengaran sama ibu itu yang dirasain sama kita. Kira-kira bagaimana mendengarnya? Pingsan nggak? Bisa pingsan. Berarti ibu itu nggak dibutuhkan oleh orang-orang atau komunitasnya. Bayangin saudaraku, betapa sedihnya kalau kita itu dihindari oleh teman-teman kita. Tapi kalau kita bilang, waduh acara apa? Waduh Pak Edi nggak datang, Pak Edi kemana sih Pak Edi? Pas, waduh berarti kan dibutuhkan. Tapi pas Pak Edi nggak datang, semuanya diam, nggak ada yang nanya. Wah, untung nggak ada Pak Edi di sini. Berarti kan ada something, ya kan? Tapi kalau dibutuhkan ditanya. Dari kemarin kan, Pak Edi jadinya kesini jadi. Berarti Bapak sangat dibutuhkan oleh komunitas Bapak, ya? Oke, sangat berfungsi. Satu, ada mobil yang bisa numpang. Kedua, pintar main musik, betul nggak? Iya kan? Ketiga, ya friendly, haleluya kan? Saya mau bilang begini saudara, bahwa hidup kita harus bermakna dan berfungsi agar damai sejahtera itu diciptakan oleh kita dan memberkati banyak orang-orang di sekeliling kita, dan kita menolong orang gak harus dari satu denominasi yang sama. Ingat, karena Tuhan tidak pernah perintahkan satu golongan, Tuhan hanya perintahkan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, ya, akalmu, jiwamu dan kekuatanmu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kamu gak mau cubit orang lain, jangan. Yes. Kalau kamu gak mau dicubit, makanya Yesus dalam Matius 7 ayat 12 dikatakan, perbuatlah apa yang orang lain ingin perbuat di dalam hidupmu. Ya. Jadi kasih Kristus bukan bersifat pasif, tapi kasih Kristus bersifat. Kalau kita nunggu orang lain berbuat baik dulu, baru kita berbuat baik, gak ada artinya. Yes. Kan Tuhan katakan, kalau kamu ditampar pipi kiri berikan, kalau pipi kanan ditampar lagi, kasih penunggu. Ya, itulah kekristenan. Saya bilang waktu di sumur kucing sumur atau sumur kucing lah. Saya bilang begini, kekristenan itu bukan bicara agama, tapi kekristenan itu bicara relationship, hubungan. Kita mengaku Kristen tapi hubungan kita tidak baik dengan sesama manusia. Itu berarti kekristenan itu hanya pura-pura. Kata orang Batak itu purba. Udah tahu ya Bapak harus terjemahkan. Pura-pura baik. Dan Tuhan tidak pernah tertipu dengan kepura-puraanmu, karena Tuhan lihat hatimu. Amin. Yes. Jadi saudara, kita sekarang tampil kita apa adanya aja, nggak usah dibuat-buat. Karena percuma. Mungkin engkau akan dinilai baik oleh manusia, tapi belum tentu dinilai baik oleh Tuhan. Memang kekristenan itu bukan sebuah agama, tapi relationship, bicara hubungan. Jadi artinya saudaraku, salib Kristus itu bicara apa? Hubungan dengan Tuhan. Yang vertikal bicara hubungan dengan Tuhan, sehat dengan Tuhan. Dan yang horizontal itu bicara hubungan dengan sesama. Kalau saudara berkata bahwa aku mencintai Tuhan, aku mengasihi Tuhan, aku sayang sama kamu Tuhan, bahkan hidupku seetor mungkin aku percayakan kepadamu, tapi ternyata kamu punya musuh dengan saudara-saudaramu atau tetanggamu atau teman-temanmu, bahkan rekan pelayananmu, mungkin satu tim dengan keluargamu atau dengan anak-anakmu. Tuhan katakan itu bullshit, omong kosong. Kenapa saudaraku? Ukuran kita cinta sama Tuhan bukan diukur pada waktu kita berteriak-teriak menyembah Tuhan, aku mengasihi engkau, tetapi saudaraku dibuktikan dengan kasih yang nyata melalui sesama. Amin. Jadi realitanya kita mencintai Tuhan itu harus dibuktikan dengan yang real nyata, kelihatan. Bagaimana kita bisa berkata aku cinta Tuhan, yang kelihatan saja kita nggak sayang, nggak cinta, apalagi dengan Tuhan yang tidak kelihatan. Berarti itu omong kosong, saudaraku. Makanya hukum yang terutama dan pertama itu nggak bisa dipisahkan. Itu satu kesatuan, nggak ada hukum yang kasih kepada Allah itu lebih tinggi dibandingkan dengan kasih kepada sesama. Karena itu ada korelasinya, hubungannya yang erat, nggak bisa, nggak ada. Dan Alkitab kata mana hukum yang terutama? Dan Tuhan nggak katakan itu mana yang lebih prioritas. Tuhan yang bilang kalau kamu cinta sama Tuhan, dibuktikanlah dengan cinta sama sesama yang kelihatan. Jadi kalau kamu mengakui cinta Tuhan tapi masih punya musuh dengan rekan-rekanmu atau temanmu, tetanggamu, mungkin itu yang beda golongan atau satu golongan, saudara, Tuhan mau bilang, aku jijik melihatmu dan najis tralala muntah forever. Udah najis tralala muntah forever. Tau gak apa, udah najis banget lah pokoknya, jijik melihatnya. Kenapa? Pura-pura baik. Makanya katakan, jangan pura-pura baik lah. Ya, apa adanya kita anak Tuhan. Karena Tuhan tidak bisa tertipu dengan perilaku kita. Tuhan gak bisa tertipu.
Makanya nggak heran kalau banyak serigala berbulu domba, ya. Serigala berbulu domba di mana? Di gereja atau di luar gereja? Hah? Domba istilah untuk siapa? Untuk orang luar atau orang gereja? Jadi serigala berbulu domba ada di mana? Gereja. Kalau serigala berbulu serigala ada di mana? Ada di luar. Galak, jahat, ya kan? Nah, serigala berbulu domba ada di dalam gereja. Mungkin dia tidur bareng sama saudara, ya kan? Mungkin dia pelayanan bareng, main musik bareng, WL atau singer bareng, ya kan? Kita nggak tahu. Serigala berbulu domba nggak akan pengumuman, dia akan tetap baik di hadapan kamu. Ya, misalnya Pak Lampa siapa? Pak Lampa misalkan. Pak Lampa keren banget, Pak Lampa. Fotonya bagus banget, Pak Lampa. Lalu cipika-cipiki kiri, ya kan? Di belakangnya, saya paling gak suka sekali dengan Pak Lampa, menyebalkan orangnya. Bahkan tempat duduknya. Oh ya, bahkan tempat duduknya. Ya, kalau di mobil pasti duduknya di depan, nggak pernah di belakang. Itulah keuntungan orang-orang yang kelebihan berat badan. Saya selalu sering kalau udah bertahap untung saya nyetir kemarin, jadi aku di depan Pak Lampa. Ya kan. Nah, saudaraku, pada waktu di bawah aduh baik banget, tapi di luar ngomongin Pak Lampa. Saya nikah. Nah, itulah serigala berbulu domba. Jadi lebih bahaya mana? Serigala berbulu domba atau serigala berbulu serigala? Serigala berbulu domba. Ya kan, serigala berbulu domba, ya kan? Kalau serigala berbulu serigala, nusuknya dari mana? Dari depan kita tahu, kita udah siap-siap, wis. Ya kan? Ada bahaya, ada serigala. Wah, kita udah paham. Pasang badan dengan berbagai senjata. Tapi kalau serigala berbulu domba, nusuknya dari mana? Nusuknya dari mana? Belakang samping gak kelihatan, ya kan? Gak kelihatan itu serigala berbulu domba. Nusuknya dari belakang. Sakitnya di mana kalau ditusuk dari belakang? Di sini. Apalagi yang kita sudah berteman, ya kan? Terus kemudian istri kita selingkuh dengan teman dekat kita. Aduh, kalau perlu diracun ini, ya kan? Tapi di sini gak ada. Semuanya domba berbulu domba. Gak ada ya? Gak ada. Nggak ada yang ngaku nih. Kalau ada, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat, ya. Biar damai sejahtera kita ciptakan sehingga no serigala berbulu domba, semuanya domba berbulu domba apa adanya. Yes. Tuhan sangat suka dengan kita apa. Jangan dibuat-buat. Oke? Nah, kemudian saudaraku, berkenan artinya adalah dia itu menyenangkan. Jadi diterima, tidak ditolak, tidak dibenci, berkenan. Aku berkenan kepadamu. Berarti dia sesuai dengan hati Tuhan. Kita berjalan seirama dengan iramanya Tuhan, sedetak dengan detak jantungnya Tuhan. Enak banget kalau kita jalan bersama iramanya Tuhan. Kenapa? Damai sejahtera itu pasti terus menerus dalam kita. Dan kita tidak akan pernah kecewa ketika kita terus berseirama dengan Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu ketika Yesus sudah bicarakan atau malaikat-malaikat di surga menyanyi lagu ini dan beritakan kabar baik, sukacita, damai sejahtera, dan apa yang harus kita lakukan yaitu supaya kita memanfaatkan dan menggunakan sebaik mungkin hidup kita, jangan menjadi batu sandungan, tetapi menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan dan di hadapan orang-orang di sekeliling kita. Kamu adalah garam dunia, ya. Garam dunia itu akan tawar, jika garam dunia itu tawar, maka tidak ada gunanya lagi. Kalau garam itu tidak berfungsi, garam ketemu garam jadi gudang garam. Jadi gereja Tuhan ini ada gereja yang sukanya dengan fokus terus ke dalam, fokus terus. Ya garam sama garam jadi gudang garam, asin, ya kan? Darah tinggi, hawanya pengen ribut melulu. Makanya kalau gereja udah fokusnya ke dalam terus, ujungnya ribut, rebutan jabatan, ya kan, pecah, betul nggak? Betul atau betul? Betul. Karena apa? Garamnya terlalu asin. Jadi emosional terjadi, darah tinggi naik, kan? Makanya garam itu harus dibagi, jangan terlalu asin, sehingga kita nggak jadi gudang garam, ya. Bagi garam-garam itu ke orang-orang di sekitar kita. Terang sama terang fungsinya di mana?
Iyalah, terang dunia digelap. Ya, terang dunia. Yesus terang dunia, berarti terang itu harus menerangi kegelapan yang ada di dunia ini. Kalau terang sama terang terus jadi apa? Silomen, gitu kan? Silo, ya kan? Nyakitin mata kita kalau terlalu banyak terang. Makanya kenapa banyak orang yang tersakiti ketika terang sama terang terus berkumpul, nggak mau menerangi dunia yang penuh dengan kegelapan. Engkau adalah terang, terang-terang kecil yang harus menerangi dunia sekeliling kita, agar mereka bisa lihat terang Kristus, Yesus bercahaya di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan. Dan saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, kemuliaan dari tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi bagi manusia yang berkenan kepadanya. Responi berita Natal ini, damai sejahtera akan terus mengalir dalam hidup saya dan saudara. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja,